Panggilan pelayanan mewartakan Injil dalam kehidupan tampak juga dalam kehidupan gereja perdana. Rasul Paulus dengan tegas mengatakan bahwa kemegahannya ialah dia boleh mewartakan Injil tanpa upah. Karena bagi Paulus, upah yang paling besar adalah boleh menjadi pewarta Injil. Bagi Paulus, mewartakan. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Rabu 3 Desember. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik, Pesta Santo Fransiskus Xaverius, Imam dan Pelindung Misi. Semoga di akhir pekan ini kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber keselamatan, oleh pewartaan Santo Fransiskus Xaverius, banyak bangsa semakin mengenal Engkau. Kobarkanlah hati umat beriman dengan semangat iman orang kudus-Mu ini, dan gembirakanlah gereja kudus dengan tunas-tunas yang tumbuh subur di mana-mana. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus bab 16 ayat 15 sampai 20. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Pada suatu hari, Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini 3 Desember kita bersama seluruh gereja Katolik, Pesta Santo Fransiskus Xaverius, Imam dan Pelindung Misi, yang hidup tahun 1506 sampai 1552. Selamat dan profisiat untuk saudara-saudara, gereja, paroki, dan lembaga-lembaga yang pesta nama Santo Fransiskus Xaverius. Semoga semangat dan teladan hidupnya memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita semua.
tentunya kita ingin mengenal siapa itu Franciscus Xaverius. Ia lahir di Puri Xavier, Navarro, Spanyol, tahun 1506. Ia menjadi teladan bagi para misionaris sepanjang zaman. Saat muda, ia adalah pribadi yang sangat ambisius. Ia belajar di Paris dan di sana bertemu dengan Ignatius yang mengajaknya masuk ke dalam kehidupan religius dan kerasulan. Franciscus termasuk satu dari 7 sahabat pertama yang bersama Ignatius mengucapkan kaul di Bukit Montmartre, lalu mengikrarkan kelompok ini sebagai Serikat Yesus atau yang biasa kita kenal SY tahun 1534. Kemudian Franciscus pergi ke Venesia dan ditabiskan menjadi imam tahun 1537. Lalu ke Roma untuk mempersiapkan misi. Tahun 1541, Franciscus Xaverius berangkat ke Goa, India dengan tugas sebagai duta paus untuk wilayah timur jauh. Ia tidak lagi berpikir untuk kembali ke tanah airnya. Dari Goa ia menuju ke pantai Paravi, Sri Lanka, Kepulauan Maluku, lalu mewartakan Injil selama 2 tahun di Jepang. Kemudian ia ingin melanjutkan pewartaan Injil ke Tiongkok, tetapi meninggal pada tahun 1552. Saat itu usianya 46 tahun. Di Pulau Sangchuan sambil berbisik, "Jiwa-jiwa, jiwa-jiwa." Karena kerinduannya untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, maka ia dikanonisasi tahun 1662 dan dinyatakan sebagai pelindung seluruh misi Katolik oleh Paus Pius ke-11 pada tahun 1927. Ia menjadi pelindung misi bersama Santa Teresia dari Lisieux. Demikian saudari-saudaraku yang terkasih, perkenalan kita pada orang kudus yang hari ini kita rayakan bersama, Santo Franciscus Xaverius. Saudari-saudaraku yang terkasih, tentunya kita sebagai umat atau kebanyakan dari kita semua umat beriman itu pasti kerinduan, apalagi ketika kita itu sakit. Dan kerinduan kita ketika kita ingin mendapatkan pelayanan. Dan kehadiran imam atau romo saat-saat kritisnya, karena bisa menerima sakramen pengurapan orang sakit. Dalam kondisi seperti itu, kehadiran dan sapaan seorang imam sungguh membuat umat bersukacita dan merasakan kehadiran Kristus sendiri. Tentu ini membutuhkan seorang pelayan yang siap sedia untuk diutus sebagaimana yang diserukan dalam sabda Tuhan hari ini. Sebelum terangkat ke surga, Yesus memberikan wasiat kepada para muridnya untuk pergi ke seluruh dunia dan membaptis mereka. Apa yang ditugaskan oleh Yesus kepada para muridnya tidak lain adalah tanggung jawab misi dan pelayanan bagi seluruh dunia untuk menguduskan dunia lewat karya dan pelayanan yang tulus dan ikhlas. Perintah pergi bisa dimaknai keluar dari zona nyaman kehidupan kita untuk mendatangi umat, memberikan harapan, meneguhkan, menyembuhkan, dan melakukan karya pengudusan. Ada bermacam cara untuk mewujudkannya. Panggilan pelayanan mewartakan Injil dalam kehidupan tampak juga dalam kehidupan gereja perdana. Rasul Paulus dengan tegas mengatakan bahwa kemegahannya ialah dia boleh mewartakan Injil tanpa upah.
Karena bagi Paulus, upah yang paling besar adalah boleh menjadi pewarta Injil. Bagi Paulus, mewartakan Injil tidak lain adalah menjadi solider, peduli, terlibat dan hadir dalam persoalan nyata dunia. Apa yang dilakukan oleh Paulus ini diteruskan oleh Santo Fransiskus Xaverius yang hari ini kita rayakan pestanya. Fransiskus Xaverius mengikuti apa yang dimandatkan oleh Yesus, apa yang ditugaskan oleh Yesus kepada para muridnya. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Pergi dan mewartakan Injil serta membaptis semua orang dalam nama Yesus. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita bersama-sama juga seperti Rasul Paulus, Santo Fransiskus Xaverius juga punya tugas yang sama untuk ikut ambil bagian dalam karya misi Tuhan di dunia ini. Mewartakan Injil, menjadi saluran rahmat dan berkat Tuhan dalam kehidupan nyata kita setiap hari. Tuhan, ajarlah kami melayani tanpa pamrih, dan berilah kami hati yang rela berbagi, terlebih kepada mereka yang menderita dan teraniaya. Pergi ke seluruh dunia, wartakanlah Injil. Pergi ke seluruh dunia, wartakanlah Injil. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.